Dari cara ketawa, dari cara gue kan gue lagi ngebahas gestur ya, dari gestur tubuhnya, bahkan dari duduknya menyilangkan kaki. Apakah itu seorang Soekarno? Apakah gaya Soekarno, bahasa tubuh Soekarno ketika berbincang dengan temannya, apakah seperti itu? Maksudnya itu yang kurang nampak. Jadi terus apakah dialog, cara berbicara Soekarno dan gestur tangannya, terus memainkan apanya tadi si Anjasmara itu memainkan dahunya, apakah seperti itu gitu loh? Nggak nampak aja. Menurut gue salah satu pelopor favorit, bukan hanya gue, mungkin dari teman-teman juga, semua, Soekarno itu the best banget lah. Maksudnya dari kuat, karakternya kuat banget gitu loh. Nah ini yang kurang digali oleh si Anjasmara itu sendiri. Pas Yumi. Bismillah. Umi. Naskah Roma Nambo hampir selesai. Enak dialog kedaerahan Minang. Udah jangan diragukan lagi lah. Di bawah lindungan Ka'bah. Ada diksinya enak, diksi ketika dia menyudut di bawah lindungan Ka'bahnya enak. Jelek kau, Umi. Nah ini yang gue pengen permasalahkan di sini nih. Dia kan baca romannya. Nah, maksudnya si Bella ini nggak ngelihat, maksudnya kurang nampak bisa mempermainkan suasana adegan di sini. Harusnya, maksudnya kan dia itu dia itu baca, dapat surat yang disembunyikan oleh suaminya. Lantas dia ingin menanyakan dengan halusnya. Terus kan momennya itu kan nggak langsung nanya, tapi ada jeda, bukan ada jeda, tapi ada jembatannya dulu mau menuju ke sana. Nah jembatannya ini di sini yang kurang diisi oleh si Bella. Kan dia itu lagi disodorin naskahnya yang udah diketik, terus beliau itu ngebaca kan, si Rahmannya itu, si Bellanya itu ngebaca. Nah harusnya karena dia sedang membaca sebuah roman, ya harusnya kasihlah ekspresi tersenyum, bangga itu dulu. Nah udah ngebaca, buka satu lembaran baru kayak teringat sesuatu. Nah di sana baru dirubah ekspresinya, dirubah kayak keinget sesuatu, barulah lihat dulu beberapa kali sambil lihat si Buya, biar jembatan ngerubah suasananya itu nggak terlalu instan gitu, ada proses. Jadi maksudnya lihat dulu, ngomong nggak ya, akhirnya beranikan dulu, tutup lagi si berkasnya, barulah nanya, apakah terpikir Buya engku untuk pergi ke Medan, kan tadi dialognya kan. Oke, kita lanjut dulu. Ambo mau jadi paraluan si Komi. Nah, mengapa aku tidak pernah baca itu? Kalau aku mendapatkan tawaran untuk menjadi pemimpin di majalah pedoman masyarakat. Oke, nggak ada masalah sih menurut gua yang adegan ini, enjoy aja. Oke, coba kita
kita lihat lagi apakah ada yang menarik untuk dibahas. Nah, ini ada adegan berikutnya. Balik lagi sih, gue lebih gak banyak yang perlu dikomentari karena ya yang main aktor-aktor hebat semua. Cuman ya balik lagi gue pengen ngambil harus ada karena di sini harus ada pembelajaran nih. Jadi gue lebih concernnya ke karakter peran, karakter vokal dan bisnis actingnya aja ya. Karena nggak dapat yang bisa dievaluasi gitu loh. Maksudnya dalam artian secara menyeluruh dari intonasi dialognya enak-enak aja menurut gue, karena memang pembahasnya tentang soal biografinya Buya Hamka, terus kebanyakan memang tentang agama Syiah Islam, jadi ya enjoy aja. Oke, kita coba lanjut. Ini ada peran berikutnya, peran si siapa lah yang orang turun Cina itu, Cindo sama Soekarno yang diperankan sama si Anjasmara, yang balik lagi menurut gua kurang banget nih. Coba kita play dulu. Ya, seringkali saya membaca hasil pemikiran Tuan dari majalah-majalah yang dikirimkan oleh Tuan Chen Hin kepada saya. Tuan Cheng Hin. Ya. Itulah nama asli Ambo sebelum jadi muala dan kemudian menjadi Haji Abdul Karim. Masya Allah. Kalau begitu kita perlu berbincang ini sekali-sekali. Ingin sekali saya menulis kisah tentang seorang mualaf. Seperti Tuan Um. Seorang penulis hebat. Aktif di Muhammadiyah. Nah, apa ya? Ya harusnya nggak kesulitan sih ketika memeran bukan, karena memang sumbernya ada, videonya ada gitu loh. Video beliau lagi berbincang, umur berapa beliau lagi sedang berpidato, umur berapa, apa perbincangan beliau dengan wartawan, kan banyak juga di internet berseliweran, di YouTube berseliweran juga, bisa jadi bahan sumber buat apa pencarian tokoh Soekarno. Jadi ya gue bilang ini nggak dapat banget nih si Anjasmara, bener-bener ngeplos aja meranin tokoh Soekarno yang harusnya meskipun jadi peran pendukung tapi harus jadi sesuatu gitu loh, kurang aja. Ya balik lagi, meskipun teman-teman memerankan tokoh pendukung ya harus sama halnya effort yang dikeluarin ya, karena teman-teman semuanya tetap acting gitu loh, apapun itu namanya, entah itu peran pembantu, entah itu peran pendukung, sama aja teman-teman sedang berakting, maka lakukanlah acting sedetail mungkin, pencarian luar biasa mungkin gitu loh. Oke, kita lanjut dulu. Tokoh pergerakan pula. Tapi tetap harus ada bumbu kisah cinta tentunya. Asal jangan pula kau buat mati tokohnya. Tapi bagaimana? Jadi kayak apa? Dari cara ketawa, dari cara gue lagi ngebahas gestur ya, dari gestur tubuhnya, bahkan dari duduknya menyilangkan kaki. Apakah itu seorang Soekarno? Apakah gaya Soekarno, bahasa tubuh Soekarno ketika berbincang dengan temannya, apakah seperti itu? Maksudnya itu yang kurang nampak. Jadi terus apakah dialog cara berbicara Soekarno dan gestur tangannya, terus memainkan tadi si Anjasmara itu memainkan dahunya, apakah seperti itu gitu loh? Nggak nampak aja. Menurut gue salah satu pelopor favorit, bukan hanya gue, mungkin dari teman-teman juga semua, Soekarno itu the best banget lah. Maksudnya dari kuat, karakternya kuat banget gitu loh. Nah ini yang kurang digali oleh si Anjasmara itu sendiri gitu, teman-teman. Oke, kita coba. Ini ada satu tokoh yang menurut gua enak sih, enak dalam artian buat dibahas. Ada satu lagi
sosok si jenderal orang Jepang yang diperankan oleh siapa sih? Lupa namanya. Nah ini adegannya lagi di Buya Hamka ini, tokoh Buya Hamka ini lagi datang ke tempatnya si tokoh orang Jepangnya ini ya. Coba kita lihat dulu. Hamka-san, perkenalkan. Saya punya nama Nakashima desu. Tadi di lapangan, banyak orang melihat Hamka-san tidak membungkukkan badan. Tidak akan pernah saya melakukan sesuatu. Ini jadi balik lagi yang tipe anti tipe casting, ketika memerankan tokoh yang anti tipe casting yang di luar. Baik lagi kayak tadi si Anjasmara Soekarno, si Pino jadi Buya Hamka, terus si Bella jadi Siti Rahman. Jadi maksudnya yang ketika kita di challenge untuk memerankan tokoh-tokoh yang anti tipe casting yang di luar cast kita, di luar karakter kita, ya inilah salah satu caranya yang tadi gua bahas. Yang gua tadi bahas siapa ini? Si tokoh orang Jepangnya ini kurang dalam juga pun sama untuk memerankan tokoh jenderal siapalah itu tadi, lupa namanya. Jadi kan banyak nih pencarian. Jadi maksudnya lihat aja di YouTube itu kayak orang-orang Jepang yang udah lama di Indonesia, terus cara ngomongnya itu kan pasti ada khasnya, tetap beda, ada khas yang logat yang nggak bisa dihilangkan. Ke Jepangan itu nggak bisa dihilangkan dan karena gue sekarang lagi di Jepang juga, makanya gue tahu maksudnya. Jadi orang Jepang itu sangat sulit melontarkan huruf yang akhirannya itu N. Apapun katanya, yang jelas kalau hurufnya ada belakangnya itu huruf matinya N mati, itu di kedengarannya itu jadi bukan, dia itu pelafalannya itu jadi M, atau eng. Jadi khasnya itu, nah detail itu yang kurang dapat. Terus orang Jepang pun sangat sulit untuk melafalkan huruf R secara jelas. Nah, maksudnya hal-hal kecil yang seperti itu gitu loh, yang harus dicari oleh seorang aktor. Balik lagi, bagaimana sudut pandangnya si aktor tersebut dalam memaknai pencarian karakter peran itu sendiri. Balik lagi, apapun yang tadi gue bilang, apapun peran yang lu mainin, entah itu lu peran utama, peran pendukung, peran pembantu, lu tetap acting. Lu tidak menjadi diri lu sendiri, meskipun ada embel-embel ya ini tipe casting, ya gue nyarinya ya karena nyarinya umurnya yang umur muda, yang karakternya kayak gini, ya lu banget, ya udah lu acting aja, tinggal bawa diri lu ke hadapan kamera. Enggak gitu, tetap acting, cari acting lu gitu loh teman-teman. Oke, karena ini nggak ada pembahasan yang lebih enak juga ya buat film Buya Hamka ini. Enak aja gitu, enaknya nggak banyak yang harus dievaluasi juga. Ya balik lagi, gue lebih konsen ke karakter, gestur tadi ya, bisnis kecil si aktor itu. Jadi lebih ke konsen ke sana aja. Untuk selebihnya enjoy aja sih, karena emang yang main the legend, aktor legend Indonesia semua. Jadi gue hanya pengen ngasih edukasi acting lewat film Buya Hamka ini gitu teman-teman. Oke, kalau begitu kita akhiri aja edisi film Buya Hamka ini. Coba kita cari lagi sumber film yang enak buat dibahas.
Oke gitu teman-teman. Video ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya dan semoga gua masih bisa bersemangat. Tolong doakan dengan cara tolong di subscribe, like dan komen biar gua semangat karena beberapa hari kemarin cukup cukup bergejolak dengan rasa kemalasan, melawan rasa kemalasan karena satu memang sulit nyari sumber filmnya yang bisa dijadiin buat konten ya, harap dimaklum. Sama kok nggak berkembang di channel gitu loh, makanya jadi ada rasa pergejolakan batin itulah. Makanya beberapa hari kemarin itu up and down banget emosinya, males nonton film aja, kerjanya nonton film, nonton drakor. Jadi ini baru lagi gue bikin konten, semoga bisa lebih konsisten lagi ya buat teman-teman. Oke kalau begitu, thanks for watching, see you next video, bye bye.